Ya udah ya. Tinggal dikat ya berarti. Mulai yuk. Nah ya, 1, 2, 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 kelompok C4 akan memaparkan tentang laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengelolaan sampah pada masa pandemi. Nah, di sini ada tim pengusul kami, yaitu ketuanya Dr. Riti Kerspati, Dr. Gigi MSCPH, dan anggotanya yang ada di sini. Nah, untuk planning, untuk analisis situasinya, kondisi pandemik berdampak pada tidak tetapnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, penanganan perubahan iklim pada butir ke-13, yang bertujuan dalam memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Meningkat jumlah sampah plastik tersebut dikarenakan orang-orang berdiam di rumah. Pengemasan makanan ataupun pengiriman barang tidak lepas dari bahan plastik. Semakin banyak orang yang membeli makanan ataupun barang, semakin banyak plastik yang digunakan untuk mengemasnya. Dan hal ini menyebabkan penumpukan sampah plastik. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui produksi sampah pada saat pandemi, mengetahui potensi penyebaran virus COVID-19 pada sampah, mengetahui cara mengelola sampah pada masa pandemi, mengetahui inovasi dalam mengurangi sampah medis atau APD, mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap sampah. Lalu metode pelaksanaan dari acara ini tuh dilaksanakan menggunakan metode podcast. Podcastnya itu berseri, ada 3 topik dengan narasumber yang berbeda. Untuk podcast seri pertama, di sini itu temanya tentang produksi sampah pada saat pandemi. Di sini itu narasumbernya berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Lalu untuk podcast yang kedua, di sini itu temanya tentang ketahanan virus COVID-19 pada permukaan benda dan inovasi dalam mengelola sampah APD pada sampah. Di sini narasumbernya Muhammad Ihsan Fatilah, dokter, dan Dr. Maya Tejasari, Dr. MKAS. Lalu untuk podcast seri ketiga, di sini temanya tentang cara mengolah sampah pada masa pandemi. Dengan narasumbernya itu Dr. Insinyur Muhammad Satori, MT IPU. Lalu untuk targetnya sendiri di sini itu adalah masyarakat umum khususnya dewasa muda dengan rentan usia 17 tahun sampai 65 tahun. Selanjutnya, untuk luaran, yang pertama, mendapatkan 100 like dari 4 video. Yang kedua, video podcast ditonton oleh 300 viewer dari 4 video. Yang ketiga, panitia melakukan publikasi dalam bentuk poster. Yang keempat, pembicara sesuai dengan materi yang diinginkan. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan tepat pada waktunya. Kemudian agenda acara podcast untuk topik yang pertama, bertemakan produksi sampah pada saat pandemi. Dilakukan pada hari tanggal Sabtu 5 Desember 2020. Dimulai ketika jam 7 dan selesai sampai jam 11. Melalui tempatnya di evaluasi Zoom meeting. Lalu untuk agenda acara yang kedua adalah topiknya itu adalah ketahanan virus COVID-19 di masa pandemi gitu. Nah, di mana untuk agenda itu sendiri telah dilaksanakan pada hari Sabtu, yaitu pada 5 Desember tahun 2020, di mana di sini itu pukulnya itu adalah pukul 7.30 sampai 8.30. Untuk kegiatannya itu yang pertama adalah briefing panitia. Terus setelah itu adalah plotting. Nah, di mana untuk plotting itu sendiri pada pukul 9.30 sampai 8.50. Di mana dia tuh untuk yang eksekutornya itu adalah divisi humas. Nah, terus selanjutnya adalah daripada pengambilan di sini tuh ada kata pengantar, di mana kata pengantar itu dipaparkan oleh Dr. Titik. Lalu ada pembukaan dan juga pengenalan daripada narasumber, di mana dia itu dilaksanakan pada pukul 9 sampai 9.05. Nah, di mana di sini tuh untuk eksekutornya itu dilakukan oleh host, yaitu oleh Al-Ghifari Fauziah dan juga Hafidah Majidah. Lalu selanjutnya pukul 9.05 sampai 9.15 dilakukan diskusi dengan narasumber, di mana untuk eksekutornya itu adalah co-host, yaitu ada Al-Ghifari Fauziah sama Hafidah. Lalu pukul 9.15 sampai 9.20 adalah kesimpulan dan juga penutupan. Sama di eksekutornya itu oleh host juga. Lalu pada pukul 9.30 sampai 11 itu adalah evaluasi panitia. Nah, di mana untuk semua itu dilakukan pada Zoom meeting room. Nah, lalu untuk acara yang ketiga atau topik yang ketiga itu adalah cara mengolah sampah di masa pandemi dengan Dr. Insinyur Muhammad Satori, MP.
yang mana dia itu dilakukan pada pukul 7.30 sampai dengan akhirnya tuh sampai 9.30 sampai pukul 11 dilakukan di Zoom meeting room gitu. Ada pun juga job desk yang ada pada acara kita kali ini. Yang pertama, jadi untuk ketua pengabdi, beliau adalah Dr. Titik Respati, Dr. Gigi MSc PH. Sedangkan untuk ketua pelaksananya itu adalah Al-Ghifari Fauzia, di mana job desk-nya sendiri yang pertama akan bertanggung jawab dalam jalannya seluruh kegiatan, serta yang kedua adalah mengkoordinasi dari setiap kegiatan. Berikutnya ada sekretaris, ini dipegang 2 orang, yaitu Egidia Setia Fitriani sama Balkis Alkansa, yang memiliki job desk membuat proposal, membuat surat-surat, dan membuat G-form. Berikutnya ada job desk bendahara, dipegang oleh 2 orang, yaitu Feni Andriani dan Nazia Shiva Aspariza, memiliki job desk membuat RAB dan dokumentasi bukti bendahara. Untuk selanjutnya itu ada Sarah Suhud Denira dan juga Makfira Rahmadina, yang dimana punya job desk-nya tersebut itu untuk pembuatan rundown kegiatan, pembuatan tema kegiatan, dan juga pembuatan teks, dan mengatur jalannya suatu acara. Dan selanjutnya juga ada dari anggota Pupdok, yang dimana tadi dari 3 anggota, ada Rizky Rizal Alfirizi, ada Fatima Putri, dan juga ada Muhammad Agung Pratama yang memiliki job desk-nya itu pertama untuk membuat sertifikat, kedua pembuatan poster kegiatan, yang ketiga untuk membuat background Zoom, desain majalah, dan terakhir untuk dokumentasi pada kegiatan. Lalu untuk humas ada Sylvia Salsabila, Hafida Majida, dan Suciani Nur Indahsari dengan job desk menghubungi pemateri dan tamu undangan. Lalu untuk actuating, di mana acara AADC 2020 telah dilaksanakan selesai via Zoom meeting hari Sabtu dan Minggu 5-6 Desember 2020. Dia itu terbagi menjadi 1 podcast diskusi dan 3 podcast bersama para pemateri, yaitu ada Ihsan Fathilah, dokter perawat Satgas COVID-19 Rumah Sakit Pertamina Jakarta pada hari Minggu. Terus Dr. Maya Tejasari, dokter MPes dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung pada hari Sabtu. Ada Dr. IR Muhammad Satori, MT IPU dari Forum Bank Sampah Jawa Barat pada hari Sabtu. Tahapan podcast dilakukan recording, editing, dan upload ke YouTube Unisba Health Promotion Channel. Hasil yang didapatkan adalah adanya respon dalam masing-masing video berupa like dan jumlah penonton. Selanjutnya adalah controlling, di mana ketua ini akan melakukan pengawasan dan koordinasi dengan seluruh divisi dan seluruh pihak yang terlibat saat pelaksana. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah kegiatan berjalan dengan lancar. Yang kedua, meskipun luaran belum tercapai jumlah like, tapi jumlah viewers atau penonton melebihi target. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan tepat waktu. Yang keempat, panitia sudah melakukan publikasi dalam bentuk poster. Dan yang kelima, pembicara sudah sesuai dalam penyampaian materi dengan yang diinginkan. Kemudian ada pun untuk sarannya, yaitu diharapkan untuk acara kedepannya, diharapkan memiliki beberapa plan waktu dan rundown untuk menghindari kegiatan yang bersifat mendadak. Kemudian diharapkan ditentukan batas waktu dalam menghitung jumlah viewers dan like. Kemudian ini untuk laporan keuangan dari acara kami, yaitu ada jumlah uang yang masuk 2 juta rupiah dan uang yang keluar atau uang yang digunakan ada 1.474.000 rupiah. Dan saldo hingga hari ini atau saldo yang tersisa yaitu 526.000 rupiah. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatannya, yaitu berupa dari penyebaran poster.
Selanjutnya, di mana ada podcast seri 1 yang berjudul Gaya Hidup di Masa Pandemi bersama mahasiswa kedokteran Universitas Islam Bandung, yaitu Balkis Alkansa, Najia Sipa Asparija, Suciani Nur Indasari, dan juga Magfira. Berikut adalah dokumentasi dari podcast seri 2 yang temanya yaitu virus COVID pada sampah bersama Ihsan Fatilah, Dr. DR. Kemudian ada dokumentasi dari podcast seri ketiga yang tema yaitu solusi sampah medis bersama Dr. Maya Tejasari, DR MKes. Selanjutnya untuk pemateri yang keempat dengan dokumentasi podcast seri keempat tentang pengolahan sampah di masa pandemi bersama Dr. Insinyur Muhammad Satori, MT IPU. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Saya kembalikan lagi kepada kepada Algi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 14. Ya, mungkin itu laporan kegiatan kami selama PHCM 4 kemarin. Semoga bermanfaat bagi khalayak umum. Mohon maaf dari kami jika banyak kesalahan, kekurangan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.